warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 1 Karanganyar yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk 1 jam ke depan dalam acara diseminasi modul 1 budaya positif. Sebelum kita mulai diseminasi pada siang hari ini, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira mau dibuat seperti apa kelas kita? Ingin seperti apa? Boleh makan atau boleh minum atau bagaimana? Silahkan, monggo. Serius tapi santai dulu. Oke, serius tapi santai. Serius tapi santai. Ada lagi, Bapak Ibu? Boleh sambil minum. Ya, nanti minumnya boleh diambil kantong ya. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Monggo dipersilakan. Kelas mana ini? Selesai tepat waktu? Ya, itu. Selesai tepat waktu. Nah, kita sudah membuat kesepakatan kelas kita. Yang pertama adalah serius tapi santai. Yang kedua boleh sambil minum, makan, boleh. Yang ketiga selesai tepat waktu. Insya Allah nanti kita akan selesai pukul 2:05. Nah, apa saja yang akan kita sharingkan siang hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi dan gantian kelas. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Yang kelima adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, sebelum ke acara materi pertama, kita bermain dulu. Kita bermain kumpul tangan. Kira-kira ada nggak yang mau jadi sukarelawan? 2 orang. Ya, Bu Tari sama Bu Arsini. Ya, sukarelawan. Alhamdulillah, jadi saya tidak harus paksa relawan. Nah, nanti ayo sini buat sini. Bu Tari punya sesuatu yang dipegang. Sesuatu itu sangat berharga sekali bagi Bu Tari. Tapi Bu sini ingin melihatnya. Bu sini bebas mau membujuk, merayu, intimidasi, kasih reward, apapun boleh dilakukan supaya Bu Tari beliau bersedia untuk membuka kepal tangannya dan menunjukkan kepada Bu sini apa yang dipegang beliau. Saya beri waktu 3 menit ya Bu sini. Monggo silakan. Ayo dirayu. Orang tuh ditinggalkan. Ayo monggo dirayu dulu. Dirayu satu setengah. Halo apa? Something spesial. Aku penasaran banget. Ya Allah, lihat dulu. Ini penting buat saya, nggak boleh Iya, dibiarkan. ini kan agresif ya. Jangan. Ya Allah, pinjam nafas sebentar. Ya Allah, ternyata efek Terima kasih Bu Sini dan Bu Tari, tepuk tangan untuk beliau-beliau yang luar biasa. Nah, dari permainan tadi, kira-kira siapa yang menjadi kontrolnya? Siapa yang memegang kontrolnya, Bapak Ibu? Siapa? Bu Tari. Ada lagi? Apakah Bu Sini mungkin? Bisa jadi. Bisa jadi. Bu Nur kenapa memilih Bu Tari sebagai kontrolnya? Ya karena yang mempunyai rahasia Bu Tari, jadi dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua.
kita sendiri. Seperti kemarin kita ke Cimoani, dua sini belanja kan itu. Kemudian Bu Tari membujuk, nggak usah beli ini, masa buyu, yang penting buyu ya Bu. Tapi dua sini punya hak untuk menolak dan punya hak untuk mengikuti. Akhirnya dua sini mengikuti. Nah itu merupakan motivasi yang berasal dari luar. Kita saksikan videonya dulu. Untuk memahami bagaimana tentang kontrol itu. Nah, Bapak Ibu, film India tadi, menurut Bapak Ibu, di sana itu menggambarkan apa? Yang ada di video tadi, seorang anak yang mendorong pohon yang tumbang. Namun apa yang terjadi jika anak tersebut tidak bergerak untuk mendorong pohon tumbang itu? Iya, orang dewasa hanya melihat. Ada yang nunggu pemerintah dulu, nunggu uh, pemadam kebakaran atau instansi lainnya untuk mengangkat pohon tersebut. Tapi nyatanya dengan anak tersebut bergerak, akhirnya semua termotivasi untuk ikut bergerak. Itulah yang disebut dengan teori kontrol. Jadi, ada motivasi dalam diri kita untuk menentukan pilihan kita dan ada motivasi dari luar yang membuat kita mengontrol diri kita. Seperti kata Stefan bahwa jika kita ingin mengubah perilaku kita secara perlahan, kita hanya bisa mengubah diri kita. Tapi kalau kita ingin merubah tingkah laku secara cepat, maka kita bisa mengubah pandangan kita terhadap dunia, mengubah pandangan kita terhadap manusia,
dan mengubah paradigma kita. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa itu sebuah disiplin yang tersirat di benak Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Aturan yang ketat. Ya betul, aturan yang ketat, aturan yang memaksa, bahkan bisa jadi hukuman. Tapi kata Pak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah merdeka. Jadi jika kita ingin disiplin, kita harus memposisikan diri kita dalam sebuah kemerdekaan. Tergantung, tapi kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita butuh bantuan orang lain untuk mengontrol diri kita. Maka dari itu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikut adalah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu bisa baca bahwa stimulus respon itu ada realitas yang sama. Jadi semua orang itu memandang semuanya sama. Sedangkan kontrol itu memandang semuanya berbeda. Bapak Ibu memandang kelas ini, mungkin pandangan saya, pandangan teman-teman itu berbeda menurut teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama. Jadi seringkali kita lakukan ini Bapak Ibu. Kita sering ingin membuat orang lain itu sama seperti pendapat kita. Tapi sebenarnya tidak. Semua orang punya pandangan yang berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol tidak bisa. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Hanya diri kita yang memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian model berpikirnya ada menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Ini tadi sudah saya cuplik di depan bahwa makna disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama. Seperti nilai yang dimiliki siswa kita. Apa Bapak? Nilai yang ingin diraih oleh siswa kita. Nilai profil pelajar Pancasila yang harus peserta didik kita kuasai nilai-nilai tersebut agar tujuan pendidikannya dapat tercapai. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, mandiri, bernalar, kritis. Karena memang tuntutan pendidikan di abad 21 seperti itu. Kalau kita masih seperti dulu, mungkin nanti output anak-anak kita juga masih sama seperti dulu. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian Gosler bahwa ada 3 disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia menghindari hukuman. Misalkan itu adalah tingkatan yang paling rendah. Oh, kalau aku tidak mengerjakan PR nanti dihukum guru, mungkin disuruh mengerjakan 3-4 kali lipat. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, ini tipikal sing hitung-hitungan. Nek aku kok gawe iki imbalanku apa? Hadiahnya apa? Nah, itu merupakan orang yang tingkatannya yang kedua. Dan tingkatan tertinggi, kasta yang tertinggi adalah mereka yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Itu merupakan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah restitusi. Restitusi adalah menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa
mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi dengan bertanggung jawab. Tugas kita hanya mendampingi agar mereka dapat menemukan solusi tersebut. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, dari kuis ini saya ingin Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri apa toh bedanya hukuman dan konsekuensi itu. Kira-kira untuk soal yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Oh, saya bacakan sih. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Salah. Jawabannya adalah sanksi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Betul. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Benar. Lalu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Betul. Terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, saya percaya Bapak Ibu bisa menyimpulkan jadi apa perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Jadi beberapa soal yang sudah kita jawab tadi. Hukuman itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan apa yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu menyangkut apa yang diperbuatnya itu. Iya. Betul, bisa juga. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau saya lihat hukuman itu lebih ke arah fisik, sedangkan konsekuensi tidak. Jadi jika kita menghukum secara fisik itu termasuk hukuman. Tapi jika hanya menulis itu kan tidak membuat fisik dia terforsir, ya itu masih termasuk konsekuensi. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tidak terlihat di buku. Soalnya kalau tadi di Zoom nanti videonya ya bisa dilihat. Nah, ini kalau hukuman itu identitasnya menjadi gagal. Sedangkan kalau konsekuensi atau restitusi dia sukses. Hukuman itu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi sama. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan, bisa terjadi, bisa tidak. Kemudian tidak nyaman untuk murid, jelas ya. Kalau hukuman tidak nyaman, itu kita lalui waktu kita sekolah dulu. Kalau sekarang tidak ada guru yang seperti itu, menyuruh keliling lapangan, halaman, berdiri. Dulu saya sering sekali dihukum kayak gitu. Pelajaran biologi saya masih ingat. Hanya karena tanya, Bu ini jam berapa? Udah dihukum semuanya. Satu kelas disuruh berdiri di ruang. Iya. Nah, kemudian untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi misalkan kalau dia merobek buku temannya, kita harus mengarahkan dia untuk bertanggung jawab, yaitu mengganti buku yang dia sobek. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Jadi kalau dihukum tuh anak kalah saya dulu, saya nesu, saya anyel, saya dendam sama kita. Sedangkan kalau kita restitusi, masalah malah bisa dipecahkan dan menemukan solusinya.
Yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi semua aturan itu berjalan karena muridnya takut, tidak karena kesadaran dirinya sendiri jika mereka ingin melaksanakan tata tertib tersebut. Ada sebuah kutipan yang membuat hati saya rada jelek gitu, karena sering saya lakukan ini, saya sering memberikan reward kepada siswa hukum atau bahan iming-iming itu sering saya lakukan. Dan ternyata saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebelum kita tahu perasaan anaknya, harus mengejak sendiri. Loh, kamu kalau tidak berangkat pagi nanti kamu jam kedatangannya paling akhir, misalnya seperti itu. Padahal belum tentu dia itu tidak ingin berangkat pagi. Nah, hal seperti itu justru mematikan potensi anak yang sesungguhnya. Jadi yang sebenarnya kita gali saja apa yang menjadi potensi anak tersebut. Kita beri motivasi, bukan dengan reward atau dengan hukuman. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tadi kita sudah buat keyakinan kelas di depan pertemuan tadi. Apa toh itu keyakinan kelas? Ciri-cirinya adalah yang pertama abstrak. Maksudnya abstrak begini. Misalkan kita ingin anak-anak kita tidak berantem, orang gelut di jero kelas. Bukan berarti kita membuatnya gini, anak-anak jangan berantem di dalam kelas, tapi kita buat suasana kelas yang menyenangkan, sama seperti itu. Jadi kita buat tulisannya yang positif, kalimatnya yang positif, tidak yang negatif. Kemudian pernyataan universal. Jadi buat kalimatnya juga umum, tidak dikhususkan kepada satu atau dua anak. Lalu bentuknya positif tadi sudah mudah diingat. Jadi yang singkat-singkat saja, tapi bisa dilakukan oleh anak-anak dan dapat diterapkan. Semua ikut kontribusi. Jadi kita buat bersama-sama kesepakatannya, tidak independen. Gurunya saja yang buat, dibacakan, ditempelkan. Kalau dulu seperti itu, tata tertib sama semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, di print, dibacakan, ditempelkan. Kalau sekarang tidak, kita semua punya hak untuk membuat kelas kita, kesepakatan kita bersama. Lalu ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi kayak kesepakatan yang kita buat itu sudah masih relevan nggak sama kondisi yang sekarang? Kalau kelasnya sudah damai, aman, tentram, ya udah kita ganti dengan yang perlu kita ingatkan. Nah, kita ke poin ketiga. Ada sebuah pertanyaan. Mungkin bisa dibacakan sama Bupati. Kelihatan nggak Bupati? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih. Jadi kira-kira alasan Doni kok memaksa bekal milik temannya itu apa? Kenapa? Tidak membawa bekal. Mungkin ibunya belum masak. Ada kepingin bekal temannya dan sama dia. Iya, kepingin bekal temannya karena nggak sama kayak dia. Ada lagi? Kalau kita mencuri bekal, mungkin bisa juga kita
Jika Doni menjawab, kenapa kamu mencuri? Saya lapar, Bu. Berarti dia ingin mencukupi kebutuhan dasarnya kehidupannya karena dia merasa lapar. Terus pengen bekalnya sama, Bu, kayak temannya. Berarti dia yang mana itu? Dia ingin mendapatkan kebebasan. Dia bosan sama makanannya, dia pengen makanan yang lain gitu. Terus bisa juga karena caper aja, pengen pengen ngambil biar diperhatikan sama temannya. Ada juga kan anak seperti itu. Itu bisa juga karena dia butuh kasih sayang. Lalu penguasaan bisa juga. Doni menjawab gini, Bu, supaya teman-teman tuh takut sama saya, tunduk sama saya. Nah, itu merupakan kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Jadi, secara harfiah, jika manusia melakukan hal yang aneh, hal yang unik di luar koridor, itu biasanya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Makanya dia cari-cari supaya kebutuhannya itu tercukupi. Jangan sampai nurutin. Kemudian tentang dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut Dr. William, menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik, lebih apa ya, Bapak Ibu lebih ingat. Misalnya dalam perjalanan hidup Bapak Ibu pasti ada momen-momen yang tidak terlupakan, entah itu momen disakiti, entah itu momen menyenangkan atau momen yang membanggakan. Kelima adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Posisi sebagai teman, pemantau atau monitor, posisi manajer. Saya tidak akan mengulasnya satu persatu. Namun Bapak Ibu amati, kira-kira jika kita melakukan itu, posisi itu, dampak apa yang akan terjadi pada siswa kita di kemudian hari? Coba kira-kira ini video ini posisinya gimana?
penguasa, penghukum, ya sebagai penghukum. Tiba-tiba gak tanya kenapa, ngopo, langsung des des sat sat nyanyi, kon mulai, kon di lapangan, gitu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Lalu dampaknya apa yang terjadi kepada murid kita? Apakah dia ikhlas, gerundel, atau seperti apa? Enggak, dia dampaknya malah semakin membenci kita. Dia semakin marah, semakin gerundel, merasa terzolimi. Dulu aku telah membantu ibuku, misalkan kok tahu-tahu dimarahi tanpa ditanya. Jadi posisi penghukum itu sangat tidak disarankan untuk kita. Selanjutnya, Naran lagi. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Demi menurut ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. kira-kira itu sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Iya, sebagai teman. Nada bicaranya friendly sekali. Hai, kamu kenapa? Gak ada nada-nada tinggi. Malah yaudah, gak apa-apa absennya tak urus kayak sekolah macam dewi. Tapi apa dampaknya dengan murid? Gak ada rasa hormatnya. Betul, gak ada rasa hormatnya. Selain itu, siswa tersebut tidak mandiri. Jadi dia bergantung pada gurunya. Lah, apa-apa ikut di absen ke guru. Mbok main datang terlambat. Jadi jaga. Kayak dewi senang jaga di kancane. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa. Sama gitu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Kalau ini beliau sebagai apa Bapak Ibu? Manajer, Bu. Dia menanyakan tentang waktu, konsekuensi ya Pak. Ada yang lebih tepat monitor. Dia sebagai monitor. Ini tuh sudah jam 7 gitu.
Terus nanti kamu udah terlambat berapa menit, jadi dia hanya berpacu dengan aturan-aturan dan dia akan mengawasi konsekuensinya juga. Ibu guru sebagai monitor harus mengawasi dia benar gak di kelas, selama istirahat dia nggak istirahat. Itulah tugas sebagai monitor. Ini sudah baik, tapi lebih baik lagi memposisikan kita sebagai seorang apa buat sini Manajer, Bu. iya, kita lihat ya bagaimana dong caranya. Itu yang sulit. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hmm, menghargai diri sendiri dan orang lain yang pintar, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Hmm, saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Hmm, ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bab ibu guru tadi memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi dia tanya dulu kenapa terlambat, alasannya apa, terus setelah itu bagaimana dia mencari solusi terhadap masalah yang dia hadapi, dan bagaimana dia mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Dampak dari perlakuan guru memposisikan diri sebagai manajer apa Bapak Ibu? Kira-kira anaknya merasa apa? Dia akan merasa dihargai, iya, betul. Dia merasa dihargai, dia merasa mandiri, dan dia lebih bisa berpikir untuk mencari solusi. Jadi bukan lagi berpikir untuk menyalahkan orang lain seperti yang di monitor tadi, tapi dia berpikir bagaimana aku menyelesaikan masalah yang telah saya hadapi. Beda nada bicaranya juga lebih, nadanya tidak tinggi. Kalau tadi kan langsung nada tinggi sekali. Nah, ini adalah ringkasan dari video tadi tentang perbedaan posisi kita sebagai penghubung, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau yang merasa bersalah itu lebih ke tadi, tolonglah nanti kalau kamu seperti itu, nanti Pak Kepala Sekolah marah sama saya loh. Jadi kayak kita anak-anak itu dibuat dia yang bersalah, bukan gurunya yang bersalah gitu. Jadi dia merasa apa ya namanya, jadi minder, kamu sih salah kayak gitu. Itu juga sering saya lakukan juga. Karena memang belum mengetahui bagaimana sebenarnya sih cara mendisiplinkan siswa-siswa agar mereka itu bisa disiplin dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini cara tes
restitusi sebenarnya tadi sudah dilakukan waktu kita posisinya sebagai manajer, yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Jadi jika ada anak yang melakukan kesalahan, cara-caranya dibobong sih. Orang langsung disengeni. Kemudian saya langsung tak unek-unek ya, jadi dia jawab sama saya. Ternyata kita harus bobong dulu. Oh nggak apa-apa, semua manusia itu pernah kok melakukan kesalahan. Gak cuma kamu, Bu Guru juga. Setelah dibobong, terus divalidasi tindakannya. Nah, tadi yang kamu lakukan itu alasannya apa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa alasan kamu? Lalu menanyakan keyakinannya. Apakah itu melanggar keyakinan yang kita buat? Seperti itu. Ketika sudah kita lakukan restitusi ini, itu artinya kita sudah menjadi memposisikan diri menjadi seorang manajer. Nah, ini secara rincinya. Keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Saya ingin Bapak Ibu di sini berdiskusi tentang kasus di depan dan menjawab 3 pertanyaan yang ada di bawah. Monggo dibacakan Bu Wasmi. Kelihatan nggak? Nggak. Bacain saja. Beri kasus, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih Bu Dari. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dan tulis jawabannya di kertas. Kira-kira apa sih posisi kontrol apa saja yang diambil Ibu Dari dalam pendekatan kepada Fajar? Dan yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi sehingga Fajar melakukan tindakan seperti itu? Dan yang ketiga, seandainya Bapak Ibu jadi kepala sekolah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya beri waktu 7 menit. Monggo, silakan didiskusikan bersama-sama.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Untuk yang pertama, mungkin ada yang jadi relawan mau menjawab sebelum saya paksa lawan. Gak boleh, harus berdiferensiasi. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya? Berbeda tidak apa-apa, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Monggo untuk kelompok Bu Hari sama Bu Arsini. Mewakili kelompok Bu Arsini. Mewakili kelompoknya Bu Arsini setelah kami berdiskusi yang panjang tadi. Untuk posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah membuat merasa bersalah pada Fajar ini, dia merasa bersalah. Lalu untuk yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Menurut kami, Fajar ini mungkin butuh perhatian lebih dan kasih sayang Guyana. Apa mungkin dia itu bingung sama mata pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Untuk yang ketiga, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah saja dan mengetahui hal ini, maka tidak lanjut Anda adalah yang memanggil Bu Dina dulu secara individu kenapa terjadi kasus ini dan kenapa membuat merasa bersalah pada Fajar, lalu diambillah apa ya, kesimpulan atau jalan keluar pada masalah itu. Apa perlu Fajar adalah bimbingan secara individual, menanyakan alasannya kenapa dia tiduran di kelas dan acuh tak acuh dalam pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu Bu Yana, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kelompok Bu Tari dan Bu Arsini. Sudah cocok sekali Bu Tari jadi kepala sekolah, bijaksana sekali untuk mencarikan solusi sebuah permasalahan. Nah, betul. Posisi kontrol yang diambil Bu Dani bisa dia merasa membuat dia merasa bersalah di kalimat gimana kamu Fajar, aku gak kasihan sama ibu ya gitu. Mungkin juga ada berpendapat lain kelompoknya Bu Fakti sama Bu Eri. Silakan. Posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani menurut kami adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan Fajar, menurut kami Fajar membutuhkan perhatian khusus. Mungkin pembelajarannya oleh Bu Dani harus dibuat lebih menarik sehingga menarik perhatian Fajar, sehingga mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Dani. Kemudian seandainya kami jadi kepala sekolah, kami yang akan kami lakukan, kami akan mengajak Fajar beserta Bu Dani untuk berbincang bersama, akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Fajar, kenapa Fajar tidak mau memperhatikan di pembelajaran Bu Dani. Kami akan mencari solusinya dengan berembuk bersama-sama. Terima kasih. Memang guru-guru di sini itu sudah kata semua jadi kepala sekolah yang bijaksana, solutif, efektif, dan juga kritis. Nah, Bapak Ibu, benar sekali. Posisi korbannya yaitu merasa bersalah terhadap tindakan yang dia dilakukan. Kemudian kebutuhan yang belum tercukupi oleh Fajar adalah kasih sayang, sehingga dia cari perhatian sama ibu gurunya. Kalau dia gak butuh kasih sayang, mungkin rapi juga orang caper kayak gitu. Paling gak giginya elek, menang atau tapi buat caper. Kemudian jika jadi kepala sekolah, betul sekali diskusi, duduk berdua, menanyakan dan mencari solusi dengan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan
Hadi. Nah, tidak ada kegiatan yang berarti jika kita belum melakukan sebuah refleksi. Saya minta perwakilannya untuk berpendapat, curahkan hatinya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Adakah perubahan yang terjadi dalam diri Bapak Ibu atau pandangan, mindset atau mungkin paradigma yang mungkin bisa sedikit meluruskan yang kemarin-kemarin? Monggo, benar mungkin? Saya belum mendengar suara yang benar. Oh iya, sudah tadi. Dari refleksi yang bisa saya sampaikan adalah jadi ketika seorang siswa itu melakukan kesalahan, jangan langsung menjudge siswanya itu salah, nakal, nggak pintar, tapi kita harus melihat diri kita mengajarnya sudah cukup baik belum. Terus ketika kira-kira kita udah mengajar cukup baik tapi anaknya masih kurang dalam pelajaran, kita lakukan individual lebih kebutuhannya apa sebenarnya yang belum dicukupi, seperti itu. Jadi siswanya juga bisa maju, gurunya juga semakin maju, seperti itu. Terima kasih, sangat bijak sekali. Terima kasih refleksi dari Bu Nur Hasana. Demikianlah. Oh iya, masih ada satu. Mohon maaf. Spiritual. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia. Jadi kita di sini memang orang Indonesia yang punya karakter, kebudayaan, keanekaragaman masing-masing, yang memiliki pandangannya masing-masing. Saya yakin bagaimana caranya Bapak Ibu mengajar, piye wujude mboten masalah, sing penting siswanya dapat berkembang, potensinya terus tergali, sikapnya sesuai dengan ruh, dan dia bisa menemukan jati dirinya, dan tujuan kita yang hakiki adalah bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal